akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu bilangan berpangkat pecahan, dan operasi pada bilangan berpangkat negatif. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada bilangan berpangkat pecahan dan akar bilangan. Masuk materi pertama, yaitu operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Di sini ada dua, yaitu perkalian bilangan berpangkat pecahan dan pembagian bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat pecahan. Perkalian bilangan berpangkat pecahan dengan pangkat bilangan pecahan yaitu, di sini A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q itu sama dengan A pangkat M per N ditambah pangkat P per Q. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, bahwa ini kan variabelnya sudah sama-sama A, dan ini operasinya perkalian. Nah, apabila variabelnya sudah sama dengan operasi perkalian, pangkatnya hanya tinggal dijumlahkan. Nah, seperti kemarin, misalkan Ibu punya pangkat A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, ini kan variabelnya sudah sama-sama A. Maka ini tinggal hanya menjadi A pangkat 2 ditambah 3. Karena di sini operasinya perkalian. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat pecahan. Pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan pecahan yaitu A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurangi pangkat P per Q. Nah, kemarin juga sudah Ibu jelaskan, karena ini variabelnya sudah sama-sama A dan operasinya itu pembagian. Jika variabelnya sama dan operasinya itu pembagian, pangkatnya hanya tinggal dikurang. Misalkan di sini Ibu punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 1. Nah, di sini kan variabelnya sudah sama-sama A. Kemudian ini operasinya pembagian, berarti ini tinggal hanya A pangkat 5 dikurangi 1. Begitu. Nah, ini hasilnya A pangkat 5, yang ini hasilnya A pangkat 4. Tapi ini untuk yang pecahan sama sebenarnya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Mari kita kerjakan contoh ini satu-satu. Yang nomor 1 ini 3A pangkat 3 per 4 dikali 2A pangkat 7 per 8. Ini kan variabelnya sudah sama-sama A. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, karena ini operasinya perkalian, maka pangkatnya ini hanya tinggal dijumlahkan dengan pangkat yang ini. Jadi nomor 1, 3A pangkat 3 per 4 dikali 2A pangkat 7 per 8. Nah, di sini kan ada konstantanya nih, konstantanya 3 sama 2. Maka 3 sama 2-nya ini karena dikali, berarti 3 sama 2-nya ini tinggal hanya dikalikan. Berarti 3 dikali 2A. Lihat, tadi Bu sudah jelaskan kan, karena ini operasinya perkalian, pangkatnya hanya tinggal dijumlahkan. Berarti 3 per 4 ditambah 7 per 8. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6A. 3 per 4 ditambah 7 per 8. Nah, ini kan penyebutnya beda, berarti kita samakan dulu penyebutnya seperti operasi pecahan seperti biasanya. Bagaimana? Coba hasilnya berapa? Nah, ini kan penyebutnya beda ya, berarti kita cari dulu penyebutnya 8, kita samakan penyebutnya yaitu 8. 8 dibagi 4, 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 8 dibagi 8, 1 dikali 7 hasilnya 7. Berarti didapat 6A pangkat 6 per 8 ditambah 7 per 8. 6A, nah ini kan sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 7 hasilnya 13 per 8. Nah, ini hasilnya berarti 6A pangkat 13 per 8. Kemudian soal yang nomor 2, di sini ada
12x pangkat 4 per 9 dibagi 4x pangkat 2 per 3. Nah, di sini kan variabelnya juga sudah sama-sama x. Nah, ini karena operasinya pembagian, maka pangkat yang ini hanya tinggal kita kurangkan. Masuk nomor 2 ya. Jadi di sini 12x pangkat 4 per 9 dibagi 4x pangkat 2 per 3. Nah, ini konstantannya 12 dan 4 ini karena dibagi berarti hanya tinggal kita bagi nih, 12 dibagi 4 x pangkat 4 per 9 dikurangi 2 per 3. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya 3, berarti 3 x pangkat 4 per 9 dikurangi 2 per 3. Seperti yang tadi, di sini penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Berarti di sini 3x, di sebelah sini aja. Berarti 3x ini sama-sama kita penyebutnya kita samakan dengan penyebutnya kita samakan dulu. Berarti di sini 9, di sini 9. 9 bagi 9 1 dikali 4 4. 9 bagi 3 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, berarti 3x, karena ini penyebutnya sudah sama-sama 9, berarti ini tinggal kita kurangkan aja. 4 dikurangi 6, 4 dikurangi 6 berarti min 2 per 9. Nah, berarti ini hasilnya 3x pangkat min 2 per 9. Atau ini kita bisa ubah nih, kita ubah karena ini kan pangkatnya negatif, biar dia pangkatnya berubah jadi positif, berarti ini 3 per x pangkat 2 per 9. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, kalau kita mau mengubah pangkatnya menjadi positif berarti bilangan tersebut harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Untuk soal yang nomor 3, di sini ada x pangkat 1 per 4 dipangkatkan dengan negatif 8 dikali x pangkat 2 per 3 dipangkatkan dengan 3 per 4. Caranya gimana? Nah, simak baik-baik. Nah, di sini kan ada x pangkat 1 per 4 dipangkatkan lagi dengan negatif 8. Nah, ini tinggal kita kalikan. 1 per 4-nya dikali dengan negatif 8. Ini dikali x pangkat 2 per 3 dipangkatkan dengan 3 per 4. Nah, ini sama juga. Pangkat x 2 per 3 ini tinggal kita kalikan dengan pangkat 3 per 4. Yang ini dulu ya, berarti ini x pangkat 1 per 4 dikali negatif 8. Berarti negatif 8 per 4. Dikali, nah ini dikalikan juga nih, x 2 pangkat 3, x pangkat 2 per 3 nya ini dikali dengan 3 per 4, berarti x 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 4 hasilnya 12. Berarti ini kita peroleh x pangkat negatif 8 per 4 dikali x pangkat 6 per 12. Nah, ini kan operasinya perkalian. Nah, berarti ini sama seperti yang tadi. Ini pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti x pangkat negatif 8 per 4 ditambah pangkat 6 per 12. Ini penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini 12 ditambah 12. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 8 hasilnya 24. 12 dibagi 12 1, dikali 6 6. Nah, ini berarti negatif 24 ditambah 6, berarti x pangkat negatif 18 per 12. Nah, hasilnya diperoleh
X pangkat negatif 18 per 12. Nah ini kalau pangkatnya mau diubah jadi positif ya, ini sama kayak tadi, berarti ini diubah ke pecahan, berarti hasilnya jadi 1 per X pangkat, nggak cukup ya di sini, 1 per X pangkat 18 per 12 begitu. Paham ya? Masuk ke materi berikutnya, yaitu pemangkatan berpangkat pecahan dan pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, pemangkatan berpangkat pecahan. Pemangkatan bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan pecahan yaitu A pangkat M per N dipangkatkan dengan P, itu sama saja A pangkat M per N dikali P. Jadi ini pangkatnya itu, yang ini pangkatnya itu tinggal kita kalikan M per N dikali dengan P begitu. Hanya tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Misalkan di sini Ibu punya A pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti ini tinggal 1 per 2 nya ini dikali sama 3, berarti 1 per 2 dikali 3, berarti ini hasilnya A pangkat 3 per 2 begitu. Kemudian pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Pemangkatan bilangan dengan pangkat pecahan bertingkat yaitu A pangkat M per N dipangkatkan dengan P per Q. Hasilnya itu pangkatnya ini juga tinggal kita kalikan, hasilnya A pangkat M per N dikali P per Q. Misalkan di sini Ibu punya A pangkat 1 per 2 dipangkatkan lagi dengan 1 per 2, berarti ini pangkatnya hanya tinggal kita kalikan, A pangkat 1 per 2 dikali 1 per 2, berarti hasilnya di mana nih, nggak cukup nih, hasilnya berarti A pangkat 1 per 4 begitu. Ini dengan aturan MN-nya itu tidak sama dengan 0, Q-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Masuk ke contoh. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, A pangkat 5 per 7 dipangkatkan dengan negatif 4. Kita cari dulu yang nomor 1. A pangkat nomor 1, A pangkat 5 per 7 dipangkatkan dengan negatif 4. Sama ini pengerjaannya mudah sekali, berarti pangkatnya hanya tinggal kita kalikan. Berarti A pangkat 5 per 7 dikali negatif 4. Berarti 5 dikali negatif 4 hasilnya negatif 20 per 7. Ini kan pangkatnya negatif, biar pangkatnya berubah jadi positif, ini kita ubah dalam bentuk pecahan. Berarti ini 1 per A pangkat 20 per 7. Begitu. Untuk soal yang nomor 2, di sini ada X pangkat 2 per 9 dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 9 per 8. Sama saja caranya, berarti yang ini tinggal kita kalikan dengan pangkat X, negatif 9 per 8 nya ini tinggal kita pangkatkan dengan dikalikan dengan pangkat X, kemudian negatif 9 per 8 nya tinggal kita kalikan dengan pangkatnya Y. Jadi ini langsung aja ya ini. Jadi yang ini X pangkat 2 per 9 dikali negatif 9 per 8 dikali Y pangkat negatif 4 per 3 dikali negatif 9 per 8. Nah ini tinggal kita kalikan. X 2 dikali negatif 9 negatif 18. 9 dikali 8 berarti hasilnya 72. Untuk yang Y berarti negatif 4 dikali negatif 9 negatif dikali negatif hasilnya positif. 4 kali 9 hasilnya 36. 3 ini susah ya, 36 per negatif
3 dikali 8, 3 kali 8 hasilnya 24. Berarti hasil akhirnya itu X pangkat negatif 18 per 72 dikali Y pangkat 36 per 24. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, karena di sini variabel ini pangkatnya ini dengan pangkat ini nggak bisa kita jumlahkan walaupun ini dikali. Kenapa? Karena variabelnya beda. Di sini variabelnya X, di sini variabelnya Y. Berarti hasil akhirnya ya seperti ini, begitu. Materi selanjutnya yaitu akar bilangan. Pengertian akar bilangan: mencari nilai akar pangkat n dari bilangan A adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan n akan menghasilkan A. Hasil akar B dengan B tidak lebih dari atau sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika A pangkat n sama dengan B, maka nilai akar pangkat n dari B itu sama dengan A. Contoh sederhananya begini. Misalkan di sini ibu punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Nah, 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Jadi ini nih inverse dari ini. Ini hasil ini akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 itu inverse dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi contoh yang lain, misalkan 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Berarti akar pangkat 2 dari 9 itu berarti 3. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak boleh sama dengan 0 berlaku. Akar pangkat n dari A pangkat m sama dengan A pangkat m per n, atau akar pangkat n dari A dipangkatkan dengan m itu sama dengan A pangkat m per n dengan n itu tidak boleh sama dengan 0. Ini yang sudah ibu jelaskan di materi sebelumnya. Jadi misalkan nih di sini ibu punya A pangkat 2 per 3. Ini bentuknya itu sama dengan akar yang ini jadi 3-nya ini jadi pangkat dari akar, berarti ini 3 dari A yang ini itu pangkatnya punya A. Nah, jadi ini A pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Atau misalkan di sini ada contoh lain, misalkan akar, contoh lainnya di sini ini 2 ya. Contoh lainnya, misalkan di sini ada akar pangkat 5 dari A pangkat 7. Berarti ini bentuk lainnya A pangkat 7 per 5. Begitu. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Kita kerjakan satu-satu. Mohon disimak agar anak-anak lebih paham mengenai materi ini. Untuk nomor 1. Nomor 1 itu akar pangkat 3 dari negatif 729. Berarti ini kita cari nih negatif 729 itu berapa bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya itu 729. Coba berapa? Dicari.
Jadi kita cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya 729. Di sini pangkat 3 itu di sini hasilnya negatif 9 pangkat 3. Nah, lihat, di sini kan pangkatnya sudah sama-sama 3. Berarti ini hanya tinggal negatif 9 hasilnya. Kenapa gitu, Bu? Ya berarti dilihat karena di sini pangkatnya 3, jika diakarkan dengan akar pangkat 3 berarti hasilnya tinggal yang ini gitu. Dan di sini contoh yang nomor 2, di sini ada negatif akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6. Caranya di sini nomor 2 negatif akar pangkat 3 dari 64A pangkat 6. Nah ini sebisa mungkin ini kita ubah juga sama menjadi pangkatnya menjadi 3 gitu. Karena ini negatif, berarti negatifnya di luar, berarti ini kita tulis lagi negatif akar pangkat 3. Nah 64-nya ini kita cari berapa, kita ubah menjadi bentuk sederhananya gitu. 64 ini cari bilangan yang apabila dikalikan sebanyak 3 kali akan menghasilkan 64. Kita cari bilangan yang jika kita kalikan sebanyak 3 kali hasilnya menjadi 64. Berapa? Nah, hasilnya 4. Nah, kemudian A-nya itu kan ini pangkat 3 ya nanti jadinya. Nah, A-nya ini kan pangkat 6. Berarti kita cari A pangkat berapa yang kalau dikalikan hasilnya pangkat 6. Nah, ini dikali 2 gitu. Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 dipangkatin 3 hasilnya 64. Nah, ini kan sudah sama-sama nih pangkatnya 3. Nah, kalau sudah sama pangkatnya 3 ini hasilnya tinggal negatif. Kalau kita akarkan ini hasilnya tinggal negatif 4A pangkat 2. Begitu. Jadi ini sebisa mungkin kita samakan pangkat yang di dalam akar dengan pangkat yang di luar akar itu tuh sama. Sehingga nanti ketika kita mengakarkan itu tinggal hasilnya saja. Hasilnya diperoleh dari ini begitu. Nah, untuk soal nomor 3. Nah, perhatikan soal nomor 3. Nomor 3 itu 1 per akar pangkat 3 dari 343A pangkat 6. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi, karena ini akarnya itu pangkat 3, sebisa mungkin ini kita ubah juga pangkatnya pangkat 3. Jadi kita cari nih 343 bilangan berapa sih yang jika dikalikan sebanyak 3 kali, karena kan ini pangkatnya 3. Jadi sebisa mungkin ini juga kita ubah jadi bentuk yang berpangkat 3 gitu. Jadi kita cari nih 343 ini bilangan berapa yang jika kita kalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya 343. Berapa? Nah, jadi ini 1 per akar pangkat 3 dari 343 itu bilangan 7. Bilangan 7 jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 343. Berarti ini 7. Kan ini mau kita ubah ke pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, ini untuk A-nya kan A pangkat 6. Nah, A-nya ini juga harus kita ubah nih. Berarti A pangkat berapa yang jika dikalikan 3 hasilnya A pangkat 6, ternyata 2. Karena A pangkat 2 dikali 3 hasilnya 6. Terus 7 dipangkatin 3 hasilnya 343. Nah kan ini udah sama-sama nih pangkat di luar akar dengan pangkat di dalam akar ini kan udah sama-sama 3. Berarti apabila ini diakarkan itu hasilnya tinggal 1 per 7A pangkat 2. Begitu. Soal yang nomor 4. Ini 4 akar dari 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurangin akar 3 pangkat 6. Nah kita cari nih 10 pangkat 2 itu berarti 10 kali 10 hasilnya
100 ditambah 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5. 5 dikalikan sebanyak 3 kali, berarti hasilnya 125. Dikurangi akar dari, lihat ini kan kebanyakan nih, kalau kita cari 3 pangkat 6 kan hasilnya banyak. Nah ini akar yang ini kan pangkat 2. Karena dia pangkat 2, ingat nggak dulu waktu SD, karena dia pangkatnya 2 berarti ini tidak ditulis tidak apa-apa pangkat 2 di sini. Tapi sebenarnya kalau ini bentuknya seperti ini berarti akar pangkat 2. Nah ini kan akar pangkat 2. Nah berarti ini sebisa mungkin yang 3 pangkat 6 ini juga kita ubah bentuknya jadi pangkat 2. Berarti berapa nih? 3 pangkat berapa? Ini biar di sini di luarnya pangkat 2. 2 kali berapa? Pangkat 2 ini dikalikan berapa biar hasilnya jadi pangkat 6, pangkat 3. Gitu. Ini kan sama nih bentuknya. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, itu kan berarti 3 pangkat 3, 3-nya dikali dengan 2 kan sama dengan 6 ini. Nah, karena ini sudah sama-sama pangkat di luar akar dengan pangkat di dalam akar itu sudah sama, berarti ini hasilnya tinggal, ini kan akar dari yang ini, akar dari 225 dikurangi, lihat ini karena pangkat di dalam sama pangkat di luar udah sama-sama 2, berarti ini hasilnya tinggal 3 pangkat 3. Kita cari nih akar dari 225, berapa dikali berapa yang hasilnya 225. Ternyata hasilnya itu 15, berarti ini sama dengan 15 min 3 pangkat 3. Nah 15 3 pangkat 3 itu berarti hasilnya 27. 15 dikurangi 27 hasilnya negatif 12. Nah begitu, berarti kalian harus main logika ya. Jadi kalian harus gimana caranya ngubah bentuk akar ini, akar pangkat, agar pangkat di luar akar dengan di dalam akar itu tuh sama, sehingga bisa memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang diberikan begitu. Nah hanya demikian yang dapat Ibu jelaskan. Mohon dipahami dengan benar video yang Ibu jelaskan ini, sehingga kalian nanti bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan.